Qala al-Haythami rawahu ya ala warahu Bazar qala an amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhbiruni bi a'zamil khalqi inda wa manzilatan yaumil qiyamah. Qalu al-malaika qala wa ma yamna'uhum ma'atur bin sertane para malaikat min rabbihim kalau wirum qalu al-anbiya qala wa ma yamna'uhum wal wahyu yanzilu alaihi. Para nabi manetop yo wajar manjen tok wahyu kalau wirum qala fa akhbirna ya Rasulullah qala kaum menjatu nabak jago. Kaum sing teko sause kowe yuk minum nabi walam yarau. Do iman be aku padahal ora roh aku. Ya jibuna padha metuki sapa kaum alwarqa ing kertas. Al mu'allaqah kang den gambar mushaf. Payu minum namo padha iman sapa kaum iki kelawan alwarqa al mu'allaq. Manane mushaf. Mulai kau temu kono-kono kabeh al-dumul khalqi gede-gedene makhluk inda wa imong duwe Allah paniman dilatan ampane derajate. Au a'zamul khalqi itu gede-gedene makhluk apane imanan imane inda wahi munggu Allah taala yaumul kiamat ing dina kiamat. Wa qala aswab annahu musallun an bin aslam wa hadis al-bazar al-marfu ibu hasan al bagus. Bone kula terang riyen ya. Terus niki hadis niki kitab Hayatus Sahabat. Hadis niki bisyarah kangge kita. Ada sisi-sisi tertentu, ya, ini malah ini. Ada sisi-sisi tertentu yang kita ini tidak menangi Rasulullah, tapi itu justru menjadi keunggulan. Ya, orang menangi tapi jadi nopo keunggulan. Ketika Rasulullah tanya sama Umar, ya Umar, menurut kamu malaikat, menurut kamu makhluk imannya paling kuat siapa? Jadi Umar di malaikat para pangeran. Ya malaikat iman tapi ya wajar ndekne jejer pangeran bangkune gak iman ya. Cara Jawa bangkune gak apa iman. Nggih para mati syahid. Ya bangkune ra iman ndekne sing swarga para pangeran. Para nabi bangkune nabi ra iman ndekne entuk wahyu ya. Iku sing aneh iku sombene ana kaum ora roh aku tapi benerno aku. Ngendikane nabi wong-wong sing ora roh aku tapi iman be aku. Mereka hanya percaya al-waraqal mu'allaq, kertas yang digantung. Maksudnya mushaf Al-Qur'an itu bahasanya mushaf sofifah waraqah. Dekne mau percaya be Quran, mushaf, kemudian iman sama saya. Iku gede-gedene makhluk sing iman. Ora roh aku tapi tasdek ning aku. Ya ora roh ning aku tapi napa tasdek. Sebab niku kula matur bolak-balik harusnya, tapi rasa tambahan tiru, harusnya. Ulama-ulama yang sudah meninggal itu lebih mencintai kita ketimbang kita mencintai mereka. Juga seharusnya mereka lebih mendoakan kita ketimbang kita mendoakan mereka. Kenapa demikian? Ini rumah tenan. Umpama kula niku ditakoki pangeran. Niki kula bayangno mboten main-main. Umpama kula takoki pangeran. Hak kowe wajib takdim ning anak apa anak takdim ning kowe? Mesti aku lo jawab, jika saya mencintai Tuhan jangka panjang, tentu saya akan menjawab, saya yang harus menghormati anak. Karena umur kula mun terbatas. Sementara anak saya ini bicara dengan akal sehat, akal normal. Misalnya saya sekarang umurnya 43. 43 itu misalnya kalau ditetir umurnya 44 akan setahun. Karena umurnya tidak, karena tidak 17 tahun. Tapi kita ini lama dibodohkan oleh setan. Dari umur itu tambah. Sehingga merasa tambah dewasa, tambah berhak juga, cara kiai tambah berhak dihormati, itu tambah pintu kan. Wong swidak dikurangi patang lotol lu kok darani tambah, ora pintu-pintune wong. Tapi pintu saiki wis masal. Lah iya, umur misalnya ditulis, umur ditulis swidak. Saiki kalong 43 kalong tak tambah. Kalau tapi rugen tak tahu umur tuh saya tambah itu pintu-pintune wong bang. Saya ini pintu wis masal, jadi ngono iku ora ngomong umur tambah itu ora telok. Hakikate umur tambah nopo kurang? Kurang. Mesti nak kowe sadar kurang tiap hari iku susah, perkarane jatam swidak wis kalong 43. Nah nek sing tuwek-tuwek iki sing misale jatahe swidak siji wis swidak. Mulai makanya pengaruhnya bahasa itu tinggi sekali. Ketika umur darani tambah, itu udah jatuh kita kayak berhak dihormati, berhak maafan. Ini dosen-dosen warat kan, ya terus kayak ngerasa berhak juga kan, terus dosen apa?
Nah, cara sadar umurku kurang. Mestinya ra perlu masuk berat juga. Kita melarat terus oleh apa? Ngiringano pisang malah. Ya kan umurnya kan tambah apa? Kurang. Kau nak suka terus mati kena anak-anakku harus 200 juga, pas juga langsung apa? Ini rumah tenan. Kulo tiap kulo ora tinggal tapi kulo seneng ngaji niki seneng. Ada sisi-sisi kalau balik malih, umpama kalau ditangleti pangeran, hak kue wajib hormati anak, apa kue yang hormati anak. Kalau kita sedang isek neng pangeran, sadar pentingnya jangka panjang wong sing nyembah pangeran, kudune dijawab, luwih penting wong tuwa hormati anak. Karena anak ini setelah kita mati yang meneruskan sing nyembah pangeran. Eling-eling sing nyembah pinten? Sampeyan tak critani ini kalau cerita. Karena apa Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih pangeran itu di antara sebagai, ya di antara sebagai. Ini pun nanti maturnya ya Allah, dan itu sampai saya figurakan, makalah saya itu saya figurakan, dan saya yakin figura itu nanti menyertai saya di orang-orang mahsyar. Ya Allah, Ibrahim kamu itu saya angkat jadi Khalil, jadi kekasih saya. Jawab Ibrahim, di gunanya apa Gusti? Pulau seneng, tapi pulau itu cita-cita pulau nama tunggal tentunya apa? Pulau itu mati soleh lah nyembah jenengan lain tetap mati. Ya mati sini, nak mati mesti nyembah jenengan sini. Terus pulau prihatin, pulau itu prihatin. Padahal pulau itu tua. Bujuk pulau hakim niku akhir niku no mandul. Wah itu jalan pulau tunggal, pokoknya beturunan. Kersane wonten sing nyembah jenengan. Zaman itu kan Islam minoritas sekali. Alhasil komitmen ingin supaya ada yang nyembah Allah terus diwujudkan Ibrahim lewat dua anak. Akhirnya dulu, Gusti cita-cita plus tunggal, bahwa ilah yaumil kiamah ini wonten terus sing nyembah ini. Dituruti pangeran, gak ono nabi kecuali Buria Ibrahim. Jadi nabi setelah angkatan Ibrahim mesti Buria itu Ibrahim. Imma sangka ibu Sarah, kabeh kelompok Yakub, Ishak, Yusuf. Wa imma sangka ibu Raja, gitu kelompok Nabi Ismail. Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tradisi itu diteruskan ketika perang Badar. Perang Badar itu Nabi zaman itu namun di Bolo 313. Ya rata-rata ahli tara itu menghitung jumlah ashab Badrin itu 300. Ini berarti poso ya, kalau ijazah. Kalau itu wingi pas haji, itu tiap tengah Ka'bah. Hampir tiap hari itu mau coba Fatihah ping 313. Pulau hadiah khusus teng ahli Badri. Karena ijazah saya dari bapak, dari guru-gurunya sampai Imam Ghazali itu memang idealnya baca Fatihah itu sejumlah nopo ahli Badri. Tapi wong kula niku pancen rada ya wong alim nek rada nakalan, maca langsung kuwatir bosen lho. Dadi asar maca 100, bar maghrib 1 terus barisa 113. Dadi pas pinten? Wadir kula nak cepet terus tak gebut lali jiwa ini, jadi gebut saya penting jumlahnya loh. Baik untuk rekon akan mau coba lelo ping 1000 tas bel luwih banter timbang lapat. Kula terapa aku aneh gitu. Lah ngono ditakono gurune orang ngono padha sune diniati. Aku rasa pendapat tapi kene wong rekon ya kualat, perkarane ya wong saleh, Bang. Tapi nek ora mbok kritik ya mari ngawur, ngono diarani podo cepet di tasbih lapate. Muni sholawat ping 1000, kulo dino wis maca selawu 1000. Aku ora ngandel, perkarane seluruh kuat terus itu besar. Kulo niku engkar asal engkar. Maksudnya ora kok engkar sholawat, engkar gebute niku. Kulo mboten sependapat. Nek muni 1000 ya 1000 tenan, maksudnya oke. Fair, nak 1000 nggih. 1000 tenan, sallallahu alaihi Muhammad kita, sallallahu Muhammad orang seluruh satu dulu, balik itu seperti itu loh, partai bukan. Ya saya ucap aku ya, nanti ketika bari pangeran, rata pangeran. Pulau terang, sama tak lah, cara mencintai anak, mencintai cucu. Meskipun mungkin anak cucu kita mungkin nanti nakal, tapi saat nakal duriya yang Islam itu insya Allah minimal ya itu wahdahu la yusyriku bihi syai'a, tetap nyembah pangeran dan tidak melakukan kemusyrikan. Itu satu.
Nomor 2, misalnya kowe kuatir anak begajul nakal. Misalnya kok bapak ayah atau bapak ayah sesuai silsilah keluarga, misalnya. Tidak fair saja. Itu tetap lebih baik. Nakal-nakale anak itu tetap kepinginnya sholat, meskipun tak sholat. Ya kepinginnya apa? Meskipun rong apa? Karena dari tradisi keluarga yang ingin baik. Itu nanti dihisab pangeran. Misalnya wong selingkuh, gak ada anak pirang-pirang di dalam-dalam. Wong nakal-nakal memproduksi anak di pirang. Tiang kafir yang memproduksi anak. Tiang munafik, tiang PKI yang memproduksi anak. Nanti kalau populasi ini lebih banyak dan mayoritas, pasti yang disalahkan Allah itu orang-orang soleh. Mereka orang memproduksi tandingan, bukan memproduksi apa? Tandingan. Lalu itu tenang. Lalu termasuk si sapi wong soleh itu sebenarnya bujune musito, anak musite. Lalu tenang. Ini cerita tentang kita pukul dulu deh. Mergo angger pangeran tako, iku wong dolim maling gendho ing rumah wong wedok papat. Kowe saleh di dhuwit kok rumah bisa. Tapi kalau nate dibata wong saleh, dibatae ngene masuk akal masalah iku sekali ke rumah loro tiba ujug. Lho kecuali alasane ngono kan. Ya piye menang Pak, akhirnya kan 1 ditambah 1 tetap 1. Lho kalau begitu enggak apa-apa kan. Perhitungannya rasional kok ya pangeran kan sebetulnya Gusti saya ingin nambah, cuma masalahnya loro kan lho contohnya. Terus kan nak rabi loro kan. Tapi karena itu tetap karena itu. Loro ora apa-apa, nyen pangeran gawe contoh penjelas. Tapi andai kan tidak ada logika itu, pasti kita disalahkan Tuhan. Ya disalahkan apa? Contohnya kasus yang jagungan. Wong soleh itu jenis jagungan yang terminal, yang alun-alun, yang perapatan. Bisa LLRUG, misalnya jagungan, itu orang alim di astagfirullah. Astagfirullah itu tidur. So, banyak tidur kurang itu. Tapi tetap dilapan itu. Itu lebih baik. Ketimbang wong dalanan, sing ratau mondok. Sama saya bayang misalnya yang terminal, yang perapatan, yang alun-alun, yang bandara, sing jagungan wong soleh-soleh, wong wedok kabeh ngrasa aman, sing ning dalan-dalan ngrasa aman. Sale jali-jali jam loro, sing ning Malioboro ning dalan-dalan wong soleh-soleh. Jagungan itu cangkruk jagungan, diskusi ihya. Lu bayangkan betapa ini Baldatun Thayyibatu wa Rabbul ora rino ora wengi ning dalan-dalan. Tapi ketika dalan-dalan dikuasai wong zalim, wong soleh rawani metu, nanti juga disalahkan pangeran. Karena enggak gawe tandingan. Nah ini yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Mulane tak soleh-soleh wong kudu istighfar. Piye ana tradisi zalim yang kita sudah kalah. Seakan-akan di atas jam 12 itu milik mereka. Milik mereka. Padahal umpama ditandingi dia mungkin. Coba misalnya yang di Malioboro atau di alun-alun di mana-mana, wong zalim sing operasi kira, paling wong 100. Jadi jamaah jalalan nantinya kalah. Artinya kalau lama ditandingi kan ya lama-lama kalah. Saya pernah survei. Ini nyata, kita anggota korup. Kalau buatan ngomong kosong, anggota korup yang pengira. Doli dan dulu Rahmat Tungkak yang ditutup Sutioso, sekarang Doli juga mau ditutup sudah. Tapi praktek lebih dari itu. Itu saya pernah wawancara sama orang soleh yang tidak pernah zina, tidak pernah. Dia cerita, Gus. Itu dulu santrinya Bapak. Gus masalahnya yang tidak zina pun itu sudah dapat uang dari sini. Misalnya supir taksi, ngantarkan pelanggan ke situ, babel rokok, mungkin babel laundry atau apalah yang terkait, mungkin babel mini orang-orang soleh yang tidak zina, tapi ikut kebagian rezeki. Sehingga mereka bilang, Dol itu sudah sistem rezeki, bukan sekedar sistem aja, tapi enggak tuh supir taksi nggak terlalu semacam-macam. Saya itu pernah mimpi ketemu seorang wali di Jawa ini. Mulane ra wali tenan iku nek kaya aku, mana jawaban. Lah sebuti. Nak doni sebagai sistem rezeki aku ku wali songo yo sistem rezeki. Kiai sing badhe kok hol wali songo piro. Sing gawe wisata apa wali songo. Tukang parkir itu rezeki kok aku. Hol itu yang lahirno rezeki. Gara-gara hol ana wong bojone pasar wae macam-macam. Aku mulane ra seneng ambek wali juga gawe rezeki tandingan. Artinya, lagi-lagi orang kumpul, orang zuhud yang berlebihan juga bahaya. Kalau Anda soleh terlalu pribadi kan, ketika maksiat disogai rezeki, wong soleh zuhud.
Orang itu gawe apa? Sing iso wali songo sing terbukti kesolehan. Coba sistem karena wali songo itu berapa uang yang dihasilkan? Mulai dia ini berarti iram bayar malah tersanggung macam-macam. Mulai. Buat kamu nakal dia sama. Ini kan survei ya. Itu tetap nanti tak polis toat ya. Ini kan saya kan ini mencontohkan dalam konteks apa? Toat kan. Kiainya berarti sekelungo ya apa? Seneng tukang parkir berarti bisa payu. Supirnya karena itu akhirnya mereka tukang ban payu. Itu yang terkait dus kan payu semua. Ya itu sirinya. Sirinya kenapa Nabi Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaih. Andai kan Mekah Madinah tidak punya daya tarik, itu pasti secara ekonomi lebih hebat Vatikan. Sama tak cerita nih, di antara yang diresai orang-orang Vatikan itu satu. Kenapa Vatikan tidak semenarik Ka'bah? Vatikan itu ramai hanya ada di misa agung. Sementara Ka'bah tiap hari. Dan itu kalau orang yang senang uang saja, nggak usah bakat sing bener. Dari segi ekonomi saja itu Ka'bah Vatikan mengajukan uang banyak mas. Banyak Ka'bah. Mulai mutawid, mulai kiai pembimbingnya, mulai kateringnya, mulai menterinya. Bukan kamu nafik dia sama. Artinya, soleh koyak Ka'bah itu tidak bisa disalahkan. Yo soleh religi biasa, yo soleh gawe kekuatan ekonomi, sing iso ngalahno Vatikan. Jadi sini ini sirinya, kenapa banyak ulama fatwa orang alim uzlah itu haram? Karena nanti nggak melahirkan sistem ekonomi, juga sistem kekuatan sosial. Nah ini pulau itu dalam banyak hal. Sebetulnya saya itu setuju, ada pengajian pidato sebetulnya dalam banyak hal. Cuma biayanya masih tinggi yang saya kritik. Terus ke dalam dari terus akhirnya kan jadi gampang jenuh kan. Cara pulau kan di pengajian ada mulai setengah 10 nopo. Terus rapati ruwet nono. Sambutan ketua panitia, RT, petinggi, Kapolres, Bokono, Bokowabe, terus muka lagi muka setengah nopo, siji pas wong manok kabeh. Bukan efisien. Bang, ini penting kolaborasi. Jadi di antara kebenaran adalah orang soleh itu punya porsi, sing minimal iso nandingi kekuatan nopo kecil. Mulanya Fathul Mu'in itu punya fatwa unik. Dan saya setuju yang kita paling populer di NU di pesantren termasuk Fathul Mu'in. Ar-Rasi wal murtasi finnar, nyuap yang menerima suatu di neraka. Itu sepakat, itu hadis soleh. Tapi misalnya nggih, Rukin itu gendong, misalnya nakal. Mustafa soleh. Terus nak Rukin gaji petinggi, itu tanggapannya tayo, terus gue marah berokokan beda nih guys. Apa sih deh ini? Rapid pasti deh. Sering dulu. Aku yang lama beda dulu. Cuma kan peneliti dijamin, aku ya dulu tenang. Kita tahu secara yakin kalau yang jadi lurah, misalnya contohnya lurah, itu nanti jadi rugi. Ini anaknya desa mau tadi pantok maksiat dong. Nah, yang jadi Mustafa itu minimal itu ya orang ngomong itu. Senajan ya orang terus luwe apik. Itu wajib ala soleh badrul ma. Mustafa itu nak ngerti suara arah tuku itu kalah, wajib tuku. Jadi sebetulnya bedanya suap dengan membayar kebenaran itu nggak ada bedanya. Begitu juga di pengadilan, ada hakim yang kalau disuap yang salah, itu memenangkan yang salah. Ini yang soleh wajib nyuap supaya kebenarannya menang. Jadi misalnya gini, dalam contoh, ini Mustafa nyetak tobat nonton, berarti khawarij, berarti apa khawarij. Misalnya dalam sidang di MK, misalnya ini, Ahmadiyah dan Islam ala kita. Misalnya yang Ahmadiyah didukung itu hak asasi manusia, sehingga sah saja mau menafikan Ghulam Ahmad atau siapa. Kita misalnya punya pengacara yang mengatakan itu pelecehan agama, karena yang kagum Islamis tetap Nabi ini Muhammad kok Rasulullah. Ini kita tahu, misalnya ini, kita tahu yang pihak Ahmadiyah itu nyuap 2 miliar, yang karena nyuapnya misalnya pasti dimenangkan, misalnya misalnya. Itu orang soleh yang tidak nyuap, tidak bayar. Wong Islam soleh kudu urunan, wajib bayar 2 miliar lebih supaya menang. Dan itu tidak nyuap, tapi membiayai kebenaran. Paham ya? Jadi orang nyuap, ya membiayai kebenaran. Ya sama seperti ono tanah nenggone pinggiran.
Mustafa kuat tuku sak miliar. Nak Mustafa tuku paling dinggo omah anak bojone, dinggo omah normal. Tapi nak sing tuku germo dinggo nggon prostitusi. Jika tahu yakin kalau itu yang tuku germo itu wajib wong soleh membeli. Paham ya? Karena yang dimaksud nahi mungkar adalah menghentikan kemungkaran dan dengan yang beli orang soleh artinya menghentikan. Lah wong saiki maknane menghentikan kemungkaran pikirane menomong ben mau itu ku keliru hadis fali wa yiribu biadi. Fa illam yatati lagi fadilisani. Pertama itu dengan kemampuan yat itu kemampuan legal, kemampuan itu maknanya syaukah. Syaukah itu kekuatan. Kalau Anda beli kan selesai kan? Kusi nggak begitu tuku germo, nanti tuku germo juga prostitusi. Kalau tuh baca kusi, Mustafa itu wajib. Nak gue mampu. Efektif di saat usia jadi germo buat kandani, buat pengajian nih. Ambek buat tuku orang itu jadi germo, efektif. Efektif itu. Mulai orang miskin itu paling tidak efektif dalam dakwah. Mulane kena apa mulane dadi guyonane wong tasawuf. Kena apa Bilal wis kangelane kaya ngono, disiksa diberi watu. Wiridane ahad. Wis kangelane ngono kok tetep Abdul Abu Bakar. Padahal Abu Bakar wong sugih. Perkarane Bilal itu sabar tapi ra nyelesekno masalah. Bareng disiksa Umayyah Abu Bakar liwat ya. Kenapa kok siksa? Mergo iki budakku. Lah yo kenapa kok siksa? Lho mergo dene budakku gak anut aku. Lha iku nek jek budak lan tak tuku. Lho tuku. Selesai kan? Mereka nak dituku, majikan era berhak ekso. Artinya orang miskin dalam hal ini ya gitu, so mulanya kayak gitu tobat pak. Jadi ono sisi-sisi yang orang miskin juga duit apa? Paham ya? Ya ono sisi-sisi yang nggak ada di ganjaran penjawab. Ini kan cerita hukum, atau kira kok? Terus ini hukum tidak milik orang miskin, itu hukum pihak-pihak. Hasil hukum tidak apa memihak. Iya pun gonian atau fakiran, fawahu aula bihima. Fala tatabul hawa anta itu hukum itu sudah dipelarat hukum itu tunggal. Makanya Rasulullah firine kena apa di umat marah, wiling-wilingan nak dunia rumah sedilo, yang marah kan sabar. Tapi di umat juga kados Bilal, Utsman. Sama nak ditanya Zaid bin Sabit terkabundut, sing nulis Quran. Niku tinggalane emas iku ditutup ambek godo. Niku ora pecah saking ngaji. Ngerti takok wong. Nek jenengan wong alim kok simpenane kathah. Aku dihisab di dunia akeh, timbang dihisab tomak dunyane wong. Jadi jadi gue kita pangeran Allah. Yang penting aku ora tomak, mergo duwe nopo. Jadi hisabe duwe-duwe iku luwih enteng timbang hisab murahan proposal gamane gampang. Angel teman-teman. Jadi hisabe apa? Dia juga itu lebih berat dibanding hisab. Mau ada proposal ada fiktif santri nyila, sama tono survei bayar uang, itu malah berat. Jadi banyak juga ulama, buat ini cerita ini syaukah, karena ada contoh nyata, kayak tadi tanah mau dibeli germo, itu wong soleh tentu wajib membeli. Begitu juga sama calonan lurah, DPR, presiden, wong soleh wajib tampil atau dukung sing dianggap lebih wajib orang mungkin wajib. Nanti jadi wong alim ini udah ono terbuka, di situ ono usul. Ya terbuka pas mulang, ada pulau ini pas mulang ya terbuka. Jadi di luar itu kalau sendiri gue iling-ilingan, nak makhluk itu layak dulu wala, ya orang guna. Tapi tampil gue iling-ilingan bikin opini supaya seragam. Termasuk yang saya inginkan tangguh sanggup ketemu Allah tunggal. Pulau kepengen jenengan sedang sing seneng pulau seragam nganggep anak itu calon wong sing sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bojo geman nyetatusno anak liyane iku tak pengen soal. Ya enggak apa-apa nek sampean nanti jadi dokter enggak apa-apa, jadi tentara enggak apa. Jadi apa saja enggak apa. Tapi muamalah mbek pangeran. Ya, muamalah mbek pangeran pokoke rom Gusti anak kula niku piye anake wong mukmin, tetep kepingine kula anak kula niku sujud jenengan sithik. Cek jadi dokter, cek jadi macam-macam, tapi saya menstatuskan anak saya adalah orang yang sujud. Karena piye kita mati. Kita mati sih. Nah, mati sing sujud dan pangeran sapa? Anak kan.
Jadi dia anak wong yang kadang salah paham. Tapi disebut faham ni milladun kawaliya yarituni wa yaritu min ali ya. Wajib waktu konsumsi. Lah saiki wong delok anak itu delok awake dhewe. Enak dia anak kok nak tuwa aku ono sing rumah. Anakku tak jajane wong ben ono sing rumah. Selalu pikirannya itu kapitalistik. Terus pangeran bisa kok endi? Dua anak perhitungannya pribadi, di bojo perhitungannya pribadi. Terus saya jadi kawulane Allah yang model piye enak di bojo kelon-kelonan, dia anak sebenarnya kon rumah. Terus pangeran itu bisa kok endi? Sing gawe kuwe, gawe anak, gawe kabeh rezeki itu bisa kok endi? Itu musibah, ya napa? Musibah. Nah, mulane nak ketika balik-balik tentang Badar, Kanjeng Nabi oleh donga nu rasi ekstrim. Ya Allah, kula kalah itu ora masalah, tapi masalahnya sing nyembah jenengan mau kelompok itu. Sing kula kuwatiri, nek niku mati kalah, iku ora sing nyembah jenengan. Akhirnya pengiran nurut Jibril gara-gara donga ini. Makanya sampean boleh donga atau sopiran Gusti, kula ngerti kula nu tiyang nakal ora bener, tapi piye wae. Kula nu tiyang sing sujud jenengan. Tetap kalau dia anak kata bersujud dan kita secara intelektual punya teori potensi anak kita nanti nakal jadi gendut jadi mempunyai, tapi itu kan hanya potensi kan, tidak mesti terjadi. Kalaupun itu terjadi tidak bisa membatalkan keinginan kita bahwa inginnya kita anak-anak kita sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi kumpulan pulau suwun dah delalah teori pulau itu benar. Pulau kan sering sinau, ternyata yang riwayat Ibnu Majah itu jelas dawuh Nabi sore sekali. Akrimu auladakum. Jadi oleh Nabi dan akrimu anak kalian itu harus Anda hormati. Jadi anak itu dihormati. Pulau nanti istikharah tentang ilmu ini dan itu nyata jawabannya nyata. Pulau itu berkali-kali ngaji itu libur, tapi bukan libur tenan lagi libur agak tak tunggal. Gara-gara kadang kalau tangi sampai 4 nih anak pulau sing lucu itu milan itu tangi akhirnya pulau gitu padahal wayang nomor storane kangkang ini yang kita yang saya alami itu pasti saya gendong asal saat sehat tak gitu nanti buat nangis bahkan ngajinya sampai kadang lucu ada orang yang tanya terus umumnya kiai itu kalau anaknya rewel itu ditinggal karena istiqomah ngaji dia tak jawab karena saya ada kiai yang umum aku kiai ngalim ngomong. Teori saya sederhana, jangan sampai memori anak saya nanti nganggep saya ngurungokno nyemaknya kangkang atau saya mulang ngaji kangkang yang setoran itu dianggap problem oleh anak saya. Jika anak saya nganggep ngaji itu momok, ngaji itu jelek karena gara-gara demi ngaji bapak saya tidak bidang saya, itu sama. Sebab itu kenapa saya berpikiran demikian? Saya iktibar sama Rasulullah. Rasulullah ketika sholat sedang sholat, bukan mau sholat, sedang sholat. Itu Hasan Husain cucunya itu pernah numpai Nabi di jaran-jaranan, pas sujud. Itu digendong sama Nabi. Kalau nak berdiri digendong. Kalau beliau mau sujud diletakkan sampai selesai. Itu rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi tidak ingin Hasan Husain menganggap sholat itu masalah. Gara-gara bagus sholat sentak. Berarti sholat dianggap memori yang buruk bagi anak. Karena punya akibat baik apanya. Walaupun begitu juga menyangkut servis. Pulau itu sering jajak anak yang disenangi sama mampu pulau. Pulau berkata ibu pulau, Gustiku berlebihan. Aku ora kepengen deh, nganti aku ratu ku tahu. Sanggup aja aku ngokokno anak kecil saya ku tahu sih. Anakku ben idolakno aku. Lu nak idolakno apa tak ajari apa? Tak ajari seneng Quran, seneng Rasulullah, seneng kebenaran. Nah nanti anakku ngidolakno wong liya karena servisnya. Wong liya itu mungkin ngajarkan materialistik. Aku ratu tuku apa? Aku tuku tak oke. Tenang, alhamdulillah anak-anak pulau mulai kelas mulai kepikiran ngapal Quran, kepikiran macam-macam. Karena setiap saya jajak, tak anggap aku tuku tahu sih. Aku tuku itu. Karena saya punya trauma. Yang cerita itu bapak saya. Ada seorang kiai itu zuhud sekali. Bahkan TV tidak punya, sepeda motor tidak punya. Anaknya yang lanang-lanang mulai kecil ditanamkan zuhud. Sehingga si anak tadi mulai pertama naik sepeda motor ya disilai kancane sing nakal-nakal. Mulai delok TV ya delok ning tanggane sing nyuwun sewu rapati soleh. Akhirnya memorinya sama bapaknya dulu. Hasil si anak tadi akhirnya minggat jadi wong ndak karu-karuan. Bapak, karena dia kenangannya sama bapaknya itu guru, tidak bisa fasilitasi.
Akhirnya si kiai tadi setelah 10 tobat, tapi terlambat, anaknya kadung nakal. Ini contoh. Jadi jangan kesolehan itu jangan Anda jadikan alasan untuk tidak menarik bagi anak-anak. Nah ini bahaya, soleh akhirnya dianggap roh. Makanya saya minta kenapa Rasulullah ketika soleh tetap gendong Nabi Hasan. Itu sirninya. Begitu juga tujuh. Tujuh itu sampai tidak ngidola Nabi. Ini aja orang bakso tuh kok nolak ke itu nganti ngidola Nabi ngatang dia. Orang itu terus nanti, itu anggap baik, kena jaga Nabi itu tuku syariat, tuku tahu. Kau yang jajak anak ya tuku. Lalu masalah boros misalnya boros juga begitu. Tapi ini saya merasa bisa tasarruf ilawah dengan pendapat ini. Misalnya, saya contohkan yang saya alami saja, yang tidak survei, yang tidak polling, tidak asumsi, tidak ada kemungkinan error yang saya alami. Misalnya saya punya anak TK, umumnya anak-anak sangat 2.000, anakku tak sangat 5.000. Sering beli jajan yang anak saya itu tidak doyan. Ibunya marah-marah. Ini cuma mubazir, bocah-bocah itu rasa seneng jajan, tapi tetap tuku. Dolanan beribusan tetap tuku. Ini ngeten ini mubazir. Ya tak capek, nak. Isolai cara Allah aku nyimpen duit 1 juta wis isra. Jadi duit 5.000 jangan tak buah. Orang-orang yang berdagang di SD di TK itu orang-orang terhormat dan punya harga diri. Ininya tidak minta-minta. Saya yakin beliau-beliau itu kalau tak kasih uang 5.000 itu tersinggung karena mereka ingin dapat uang dari transaksi, dari jual. Jadi mereka orang-orang terhormat. Sanggupnya aku sudah kos yang tidak menghormati. Berarti duit 5.000 itu hilang, tak niati sudah. Karena kalau langsung dikasih, mungkin mereka tersinggung untuk tidak baik. Tradisi kerja itu kan baik, jadi nggak usah dilatih tomak mendapat sudah. Nah, kalau tak dipangan bentuk, pangeran makhluk era anakku kok. Misalnya jajan radian dibuat, pangeran yang mikir nasi ketemu tidak ada, tak terang lah. Itu ya makhluknya pangeran. Loh bagi Allah kan normal saja kan. Misalnya anakku tunggu jajan gak doyan dibuat, terus dipangan semut. Ya kan gak masalah begitu nanti. Karena semut ya nasibnya tergantung rezekinya Allah. Jadi yang mubazir putih, jadi orang mubazir. Duit 5.000 bakule seneng, anakku ya kuat berkebar buku, ternyata negara dibuat. Semut ya seneng perkara ini somangan, itu salah kuning. Itu salah. Akhirnya bujung, oh anjir mau ngalim mau disalahan. Mau urusan mau ngalim kaliman. Iki urusan ngalim kaliman, iki urusannya wong para pangeran. Oh penyerangnya terus ngalim ora. Aku itu wong waras, maksudnya ya aku wong apa waras. Jadi nak mikir ya waras. Loh iya, kalau Allah tanya Anda begitu, apa Anda bisa jawab? Anda di rumah punya uang 1 juta. Nyimpen duit 5.000 demi anakmu gak boros. Jangan-jangan malah Allah singgarani gue sing boros, aku simpen. Ngomong 1 juta kok kurang akeh tak simpen anak, jadi 1 juta 5.000. Nah ketika berbuat 5.000 malah cara Allah ekstra, mergo wis ngurangi. Paham ya? Esrok itu bukan saat kita mengeluarkan jumlah kita simpan berlebihan juga jenenge esrok. Sing dipekih dikritik disebut istikar. Istikar apa nyim? Paham ya? Loh tentu kalau saya ulama kan cuma bisa juga yang merasa wakil. Nah saya ulama misalnya merasanya 2 miliar. Nah saya roken berapa? Merasa wakil. 1 juta kan? Sesuai kapasitas masing. Tapi menurut saya, sing wis di duit 1 miliar, 2 miliar, nah anak ibu rasa 10.000, 20.000, lepaskan saja. Apalagi kalau yang jual itu orang-orang soleh, orang-orang mukminah, orang-orang baik. Anggap aja menghormati mereka yang ingin mendapat rezeki. Timbang itu sudah kolawaran, belum pasti mereka senang. Dan soal kok jajan gampang sengaja kalau mau, jajan itu nak rusak. Ayo dipangan semua, kamu batir dipangan semua. Cara pangeran kamu batir, semua itu maksudnya pangeran kamu cara batir. Coba di hadis sokai, wong nakal, gara-gara membeli asu, di matur bumi benar pangeran. Sing beli asu buat semut, asu nih hadis. Pemenang kira asu, nopo. Ibu cunggulan sering ngamuk ke pulau. Nanti saya ini sesuai kulino, gara-gara anggar dulu, ngerti ikirin ting rusak aja betul nangkep. Lain jadi semut mayoran sungai bersih, benar juga sesuai. Karena sesuai jawab sih. Wah tetap perlu, dan itu tetap gue satu semut. Ya semutnya yang terlambat jamin sih.
Jadi anak takoki pangeran, tapi iso jawab. Tapi nak begini, gak mendesak. Ya, aku nak cerita kan semute sing apa? Iya, jame wis jam. Lho nggih kula niku pancen wong para pangeran. Cara berpikir wong para sampean tak critani. Lho niki guyon tapi go takor. Guyon tapi go takor. Sulaiman itu diarani nabi raja itu sebabnya diantaranya sepele. Sulaiman nak raja sugih kok. Wong jare bojone wis 1000. Zaman riyen mak syariat ora sekedar papat aja gitu. Terus mulane jare ana sing cangkem elek iku 2 tahun untuk pisan jen. Mati ya to nggih. Nah, setahun kan 300 nikah. Lah iku nak bojone 1000 ora 2 tahun bojone. Ya lo giliran pisan kan. Lho kok iso mikir tok ora Nabi Sulaiman ta mikir kok. Iku nunjukno nak wong kabeh ngereses iki. Iku mikir. Dari nak saya wak padha karo 2 tahun kok. Enggak to. Terus kalau eling riyen wonten tiyang suci ra dinakal, tapi wali abdal. Ya wali sinakal ya ono. Dene udah kanca pas 300 wida. Kabeh diomongi ngene, aku ku wali. Dadi ra iso mergawe. Lho boten jar tengene kula, ya tapi nek ada seringan sungkan. Boten apa-apa. Jadi ngajar tengene kula seminggu ora keputusan kok. Ngene ae tengah-tengah. Pokoke aku lu gak iso kayak mangan pisan. Kayak mangan kok. Dene dikonco bisa 300. Lha kok pas dekne ra mergawe dadi wali abdal. 300 widan di swarga kabeh barokah tempat wali. Tapi ora keberatan perkara setahun. Lah saiki kare mbok pingno kan. Nek kowe wali golek kanca 600 lah ben 2 tahun apa. Tapi ora ibadah ki tenan. Suwe wektune go mulang ibadah tenan. Nek alatane kepakai pangeran Gusti kula niku. Nggih percaya kula nggih mun ngaten iki. Jadi jangan wali, dianggap saling menolong. Kau sing sugih ngulung di pangan wong soleh, sing soleh ora perlu mergawe. Tapi orang berat nomor perkarane. Pas di pasal itu 300 juta. Dan angen-angen apa tak modifikasi, itu nak 1000. 3 tahun bisa. Dan nak dikonco 10. Wah, cocok. Ulo tadi. Kiai saiki kurang modern. Kanca umat juga kok apa-apa, dia bosan. Wah, jadi sajane kena diakali agama itu bisa dinalar, ya. Bisa apa? Mana sahabatnya Nabi, rumah Nabi ora bosan nang pirang-pirang. Pirang-pirang tetep boten-boten to ngono kok. Gede. Lha akeh sing nau bae rong wayahe wis takok mbek wali. Kok boten dak tegene kula rong wayahe perkara tetap. Ono wali di kanca pinten? 300 ribu. Iku cara kula kok ora dicotok ngono. Ya ora berat, wong umpama ora wali wae ngekek manung sedina kan. Misale rutin lah, ora wali lah kaya mas sedina kan yo enteng kan. Kira kan mangan wis sedina 20.000. Jadi diuangkan kan. Ngemis baksone macam-macam berapa? 50 lah, 50. 50 setahun kan berarti gede enteng gitu. Yo, jadi parah nih, kancane soleh marah nih dengan musolane, dia mulang terus, urip kowe mulang. Lah terus dia berganti guru, takok ke gurunya. Pak Guru, kata Rasulullah kerja paling apik niku kerjane tangane dhewe. Kulo nu njajal kerja mon mboten saged. Sing mate kerja. Mudah kata ilah sama. Pada kata wis kok kudu ana sing ngekek kowe kerja. Arek-arek wis ra iso apa? Lah kerja nek wali wae bingung. Apa golek badi ora kulino iki ketemu dhuwit. Paham ya? Apa bodoni wedi dosa. Dadi beti pakane ngomong ora pati wedi dosa kok dikaparoi ngono ae, pancen pangeran ngono kersane. Mun kula terusno Nabi Ibrahim Nabi Muhammad. Jadi kula suwun Nabi Muhammad akhire diangkat ila ala iliyin mergo sing dikuatire ora kalahe tapi ora ana wong sing nyembah. Ayo suwun anjenan di anak akeh niati ngekek-ngekekno tiyang sing sujud ning pangeran. Iku sing dimaksud Nabi tanah kafu takasaru fa inni mubarin dikumul umma. Iku nikah lan anak sing ada. Mergo aku iku bangga. So ben dhewe. Tentu maknane bangga adalah ilallah. Piye wae orientasine wong mukmin iku sujud ning Allah Subhanahu.
Lho nggih sampean saiki pikir mawon. Misale wong saleh 1000, anake mung 2. Wis sampean pikir matematika. Wong saleh ning Indonesia 1000. Lonte 1000 utawa maling 1000. Wis sampean ngerti logikane agama. Terus ketika sak kampung kan berarti wong saleh 1000, maling gendho 1000. Kan 50-50. Terus sing saleh iku mengekang diri dia anak mau loro. Sing nakal dia anak papat. Berarti kan 1000 tambah papat. 6.000, 5.000. Kan jadi 5.000 kan? Sementara yang soleh ada anak mau loro mau jadi 3.000. Berarti secara kultur di kampung ini kan sudah ada imbang kan? Dulu kultur kedoliman kesolehan imbang, saiki banyak kedoli. Kalau nanti di soal beti yang juga ketika saya papa ini di soal karena dia orang alim. Kamu nolak Gus, jenengan cek kepinginan berwong jadi soleh. Untungnya apa? Dia wong alim egois orang nolak. Misalnya sak kampung dolim kabeh, terus kowe soleh dhewe mbek anak-anak nyoro kok. Tapi nak bojo diperkosa nang diperkosa ana sing ngumi yo. Pikir jangan iya. Lho masalahnya piye wae wong soleh PD iku misalnya ana sing merkosa atau ana sing beda, iku ana komunitas sing masih nganggep pelecehan seksual iku masalah kan. Misalnya ning kampung, ning desaku, ning kene, ning beduan, ning diwae. Ana wong jawil wong wedok gak sopan. Iku mesti wong sepakat sing patut dibacoki to dijototi sing jawil kan. Tapi nak mayoritas wong ngedolim kabeh. Sing dapat kreatif sing jawil misalnya. Artinya apa? Selama ini kesolehan itu hebat karena ada opini yang membangun dan opini ini butuh mayoritas. Paham? Paham ya? Begitu juga Ahmadiyah. Ahmadiyah ini minoritas karena orang masih yakin Nabi itu Nabi akhir zaman. Tapi nanti kalau yang Ahmadiyah itu populasinya lebih tinggi, Nabi dulu enak butuh konco, itu cara berpikir. Nggak tambah itu Ahmad Hula misalnya. Lah terus mayoritas, gue buat ini misalnya mayo. Saya berpikir situ beloro apa itu? Wah beloro, entek kan? Lo buat ini umpomo. Nah ini di sini ini pentingnya apa? Mayoritas. Mulane alaikum bil jamaah wa man syadza finna. Sampai Nabi ngancam kamu harus mengikuti mayoritas. Kali kowe aneh-aneh jadi minoritas mlebu nomor neraka. Mana mau jiwa-jiwa itu angel jadi wali, Pak. Nah, di ilmu ini angel jadi wali. Perkara ini menciptakan minoritas. Wong kula sing alim ngeten mawon mboten seneng tertutup nama-nama itu. Kula niku di kanca Muhammadiyah kata, NU kata, tiang thariqah kata. Mursid itu kata sing kanca kula. Cuma ambek kula rada cocok sering tak gojlok, tapi dia seneng mawon. Kira-kira gojlok pancen perkarane mangkel jenengan nggak takok ora iso tak jawab. Lah pancen ku kacau. Wirjat saya usret bar. Jadi itu penting niate jadi wah mbok ora. Tapi aja muni 1000 wis biasa kok bar wiridan mari aku protes kan muni 1000 iku. Ngono. Kalau bar wiridan di sawangane 1000 gua kan muni kono ora tak protes. Mari kan muni apa? Nek gua bar wiridan terus mesti lewat sawangane ora tak bantah. Ndekne mari muni apa? Nah, komitmen ini pula sing dadekno kita-kita iki disebut Nabi wong sing imane paling apa afdal. Mergo kita iman sujud ning pangeran bukti Allah nyembadani dongane Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sing kepengin ana wong nyembah Allah ila yaumil qiyamah. Tentu kita tidak bisa mengendalikan orang setelah kita. Satu-satunya cara kita wujudno anak-anak sing kita lihat pokoknya anak kuwi wong sing sujud. Cek polisi, cek pengusaha, cek macam. Termasuk cek maling lah, cek koruptor lah, pokoknya sujud. Karena sujud itu tidak bisa dibatalkan. Ini berbalik-balik, sujud itu tidak bisa dibatalkan. Apa sholatnya koruptor diterima saja, pokoknya sholat tetap benar. Apa sholatnya orang Cina diterima saja, sholat tetap benar. Karena Nabi ngendikan iman itu tidak bisa dibatalkan. Terus soal kok ini dihisab pengiran korupsi, urusan hisab korupsi, tapi iman itu tidak bisa dibatalkan. Lalu Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa. Nah jantung nate zina nate maling jawab Nabi wa in zana wa in. Saya pernah mencontohkan di ngaji sini. Kebenaran sejati itu tidak bisa dibatalkan oleh kesalahan sosial. Jadi kalau takut Mustafa tak anggap wong soleh. Mesti cita bati cibiro, mesti jawab loro. Oke nih jawab loro. Engko tak takut no germo, Pak germo.
Siji dapat siji piro? Ya loro. Koruptor sing Cipinang tak takoki siji dapat siji piro? Loro. Karena siji dapat siji loro kebenaran hakiki, maling yang muni loro, kiai yang muni loro, bento yang muni. Pak Prabowo tahu siji dapat siji piro loro, Pak Jokowi yang muni loro. Orang kok pepek gitu, gak, saya ada 4 saja ya. Nah, begitu juga nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebenaran hakiki. Makanya nggak bisa dibatalkan oleh kemaksiatan. Melane mungkin di sepuro, jadi disebut inna wa la yaghfiru ayyusyraka. Wa yaghfiru ma duna dari kalimat yasa. Karena kemaksiatan nggak bisa membatalkan apa ini. Lah saiki akeh wong yang melok paham kuare, nganggep maksiat itu bencana. Seakan-akan wis rasa dadi wong iku fasik iku goblok kamu. Iku wong goblok. Wong siji dapat siji loro wae apa wae ngomong ngono. Kok mau ngapain nyembah pangeran pilih di? Orang Islam sebelah sidik. Tapi permaling nyembah pangeran nyembah liane wae, kacau. Gue koruptor tiga dani, cukup makin nyembah Allah nyembah liane wae, gue cukup korupsi. Oh, kau tegar muni ngene, wong soleh muni siji dapat siji loro, maling ngomong itu tuh jawab apa? Kau soleh wis. Lha mikir ngono kok ora iso, mok arep itu goblok tenan. Mikir ngono kok ora iso. Iku maknane Nabi dawuh wa inzana. Lah saiki ning Twitter akeh. Serangan dari kaum salib mengatakan ini bukti agama Islam itu agama jorok. Mosok membolehkan umatnya nopo zina. Itu banyak santri-santri yang tanya saya yang seneng Twitteran, yang seneng Facebookan. Terus aja, Bu, itu masalah matematika bahwa kebenaran hakiki itu tidak bisa dibatalkan. Paham? Kebenaran hakiki itu tidak bisa apa? Tapi mau nganggep itu masalah sosial. Bahwa Islam itu boleh zina, orang maksudnya itu kebenaran hakiki itu nggak bisa di. Nah, itu mau siji dapat siji loro, itu lonte yang muni loro, koruptor yang muni loro, Pak Jokowi yang muni loro, Pak Prabowo yang muni. Ojo kok pepek beda terus wong soleh muni, ono lonte tak takoki. Mbak, siji dapat siji piro? 2. Barang gak kiai tak takoki. Tapi lontenya ngomong berapa 2? Oh, tak 20. Kiai edan. Hanya karena gak mau kepengen beda mbek wong dolen, dene akale ilang. Paham ya? Paham ya? Jadi, lah nyembah Allah luwih hakiki timbang iku. Nyembah Allah luwih hakiki timbang. Lah nyembah Allah ora usah syarat. Sopo wonge ber. Ane anak putune jenengan kabeh berhak nyembah. Dan itu sungguh anggap ini jahil kalim nasi mama kola wa min dzurriyyati. Karena dzurriyyah ini yang menerus. Makanya ini dipuji-puji Nabi gede-gede nih wong iman, wong sing iman be aku padahal ora roh. Karena orang-orang ini kita ini yang dikehendaki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ge sing GR. Ge sing apa? Mulane Nabi nate ngendikan ngeten niku apal hadis. Yang saya baca ini riwayat yang ada di Ihya. Tapi di beberapa kitab juga ada. Cuma saya senang teks yang dipilih Ihya. Nabi yang ngendikan itu 2 hal ini positif semua. Ngendikan Nabi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum wa firwatin wa wafati khairun lakum. Aku pati urip itu ya bagus untuk kalian. Wah aku nak wis mati ya bagus untuk kalian. Sopo yo bingung. Urip apik, mati apik maksudnya piye? Terus amma hayati fali asunna lakum asunna. Nah aku cek urip iku marai kowe sunah-sunahku. Mergo aku cek urip. Iso marai carane salat, carane wudu, carane sedekah. Lah nek aku wis mati mana penak aku jejer pangeran. Engko karek delok kowe ning awor pangeran. Nak kowe ngamal apik, aku muji pangeran. Nak ngamal elek tak jalur sepuro, aku tawar apa. Dadi penak ning saiki artine. Mulane kula sering guyon wae tak muka dimae. Umpo padha-padha aku ndongakne Imam Nawawi sing kapundhut. Mesthine luwih wajib Imam Nawawi ndongakne. Piye dekne ning swarga ora ora umat sing pidul-pidul ngenten iki Pak. Kula cek kangelan nyabari umat sing pidul. Mulane kula ora mati mati kai wali-wali mergo kula. Nak gelem mati kai aku ora ya wis. Perkarane kula sing isih kangelan, sing isih napa? Ya kula wis sering dibantai tiang-tiang, tapi keyakinan kula ngoten. Nyatane ngomong sing bantal mbek kula mulya kula, meketae bener kula, meketae. Cara hadis itu menyen bener kula. Mergo Nabi nate ngendukan Allahumma arhamku lafa, ya Allahumma arhamku lafa. Muga-muga sing gendene aku diwelati pangeran. Man hum ya Rasulullah qol
alladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnah. Yaiku wong-wong sing sakwise aku ngurip-ngurip sunnahku, maksudnya para ulama sing nyumpah. Iku didongakno Nabi zaman Nabi Sugeng sampai saiki. Dadi sakjane tak sering-sering ndongakno ning Nabi, tak sering-sering ndongakno ning Wali Songo. Luwih sering Wali Songo ndongakno ning kita, nak kowe ngurip-ngurip syariat iki. Mergo kelaparan mereka selesai, musibah mereka. Lah kita. Kesel dadi gini. Terus kalau keluar ke ngoman jam kali malam, ini buatan kepengen pamer, buatan ini kita hadis gini, jam 2 malam. Karena kalau di kepentingan anak kulo kepengen tajak teng Sunan Kudus ini buyut-buyut. Buyut-buyut kulo tiang Kudus. Rata-rata tiang alim Kudus buyut-buyut. Ini pun kalau kita mobil jam 2, terus jam subuh sampai Kudus kulo sowan teng mbak-mbak teng buyut-buyut. Sing segeng sing pun kabun. Terus anak kulo kalian santri langsung mobil. Karena liburan. Ini kulo pikiran kulo wis sederhana. Jika anak saya itu pikirannya ngidul ada bapak ini perkara ini, bapak wongan. Terus dia ini senang ya, tetap tuku dolanan. Karena saya tidak ingin anak saya itu menganggap kegiatan agama itu musibah bagi haknya anak-anak. Tetap aku kalau dolanan, tak pikir ngeten, maling dolanan kan 10.000, lana loro rak 70.000. 20.000 nak bakule butuh tenang. Sing jelas bakul mesti soleh, nganti uang dodolan rak tak kepen nyolong to. Lah anggap bakul itu anu sunah Nabi kabeh. Kok nganti dagangan ora kepen nyolong sunahe. Jangan kira sunah Nabi sing salat qobliyah badiah kok. Lho kok eling, Bapak Riyen seneng marung, nggih marung jesen. Kadang nggih marung tengene wong wedok sing rokan-rokan. Ditawakai bagi kiai. Yen Salim, jenengan sering marung kadang tengene rokan. Lah piye? Tiangnya orangnya dibuka. Ora kalau buka, Bapak itu buka. Bapak terkali juga. Lah kowe kok malah roh, berarti kowe sini. Dari Bapak terkali juga. Terus dijawab Bapak, wong nganti adol gedang goreng, adol wudu, berarti anut sunah Nabi, paling gak adol awake. Wong sing didol wudu gedang goreng. Lah nek adol awake lha iku lagi tentang sunah Allah. Tapi bapak betul untuk aurat, itu soal urusan aurat. Aku ada urusan ke aurat, aku di urusanku ke gedang goreng. Mergo cerita ngoten niku kathah. Manjen kiai alim lapangan, kiai alim gak lapangan niku manjen ya langit be bumi. Biasane luwih bener kiai alim lapangan, mergo dene lebih gampang kusnudon, lebih gampang apa? Sama tak ceritani, ini kisah nyata. Daerah tertentu itu ada orang anti wong wedok nulis, anti wong wedok sekolah. Di Rembang itu ada daerah terkenal makai Rembang. Wong wedok metu oleh. Pasar untuk wong lanang. Perkara wong wedok belajar ning pasar ora oleh. Dadi kiai-kiai ngalim-alim juga tongkol sitok galor. Perkara wong wedok metu iku ora oleh. Lah wong wedok sekolah ya ora oleh. Wong wedok nek jare taklim nek iso nulis iku mari dadi lonten ke surat-suratan. Nah, ono wong alim. Ini kisah nyata. Ada seorang alim alam. Ngajak kiai daerah Sitono 5 apa 4. Wadah bisa. Dijak marung ning lonte. Ya ning lonte tenan marung tenan ora mah. Ya marung gedang goreng itu, marung tenan. Kowe nampi kira ngerti ya marung tenan. Bareng-bareng mangan gedang goreng, mangan tahu, tempe, bareng mangan. Ngomong ngene kiai ini sing alim. Nduk catet, aku mau mangan opo wae terus entek piro. Ini gue kalau raiso nyatet. Aku mau nabok kowe ngomong, itu buat catet, mari lali. Tenan iku raiso nyatet. Kalau hasil bagi bayari misalnya ndak 10.000 metu. Lho iku raiso nyatet lah kok dadi lonte. Ternyata kiai ale mau menyindir bahwa untuk jadi tidak soleh itu ora butuh. Ora butuh nyatet, lho iku raiso nyatet lah kok dadi apa? Lonte. Saya kiai papa mau nyindir to. Semenjak itu desa itu akhirnya ada madrasah wedok, baru kayak digojlok. Lah selama ini dari orang wedok ora oleh sekolah, ora oleh macam-macam kan jadi kuatir jadi wong nakal. Mergo ora duwe HP iso nulis. Nakal. Lah padahal wong utun-utun sing dadi korban trafficking nggih pirang. Ya. Akhirnya baru boleh gosok to itu. Bariku kang pirang wulan diputuskan ada madrasah kanggo cawet. Itu baru kayak wong alim dalanan, jadi relatif cara berpikir ini jernih. Paham ya?
Jadi gue kudu ro. Jadi cerita-cerita tapi gue cerita-cerita pokoknya ngono. Pun ge apa. Ya.